Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiana Savitri. Saya mahasiswi dari STIE Cendekia Karya Utama Semarang yang beralamatkan di Jalan Tegal Sari Raya nomor 102 Kecamatan Candisari ke Kota Semarang, Jawa Tengah. Saya dari Prodi Manajemen kelas reguler B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sedikit penjelasan tentang Incoterm. Nah, Incoterm itu apa sih? Kita simak penjelasan berikut ini. Ada definisi Incoterm, terus ada tujuan Incoterm, dan jenis-jenis Incoterm. Nah, yang pertama ada definisi Incoterm. Istilah Incoterm mungkin terdengar asing, namun istilah ini cukup familiar bagi orang-orang yang sering berurusan dengan aktivitas ekspor dan impor. Apa itu Incoterm? Nah, Incoterm adalah istilah komersial resmi yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce atau ICC. Ini merupakan badan yang diterima secara global untuk menentukan tanggung jawab pembeli dan penjual terkait pengiriman barang berdasarkan kontrak penjualan dalam perdagangan internasional. Incoterm sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang kontrak untuk penjualan barang internasional atau UN, Convention on Contract for the International Sales of Goods. Incoterm dikenal dan diterapkan oleh semua negara perdagangan utama. Nah, yang kedua, tujuan Incoterm. Tujuan Incoterm sebagai berikut. Yang pertama, mengatur hak dan kewajiban yang menjadi tanggungan eksportir dan importir yang melakukan transaksi perdagangan internasional. Yang kedua, memberikan pilihan syarat pengiriman bagi importir dan eksportir. Yang ketiga, dapat mengurangi salah tafsir dan kesalahpahaman tanggung jawab yang terjadi antara eksportir dan importir. Yang keempat, selain itu, istilah-istilah yang terdapat dalam Incoterm juga akan berdampak pada buku-buku bisnis. Dengan menggunakan istilah dalam Incoterm, laporan akan lebih mudah dibaca dan dipahami. Yang ketiga ada jenis-jenis Incoterm. Yaitu yang pertama ex-work. Jika dalam kontrak terdapat keterangan EXW, maka pembeli akan menanggung semua biaya asuransi transportasi dan risiko yang mungkin terjadi saat barang diantar. Biaya yang ditanggung oleh pembeli ini termasuk biaya pengantaran dari gudang penjual hingga tempat pembeli. Namun biaya loading bisa dibebankan kepada penjual dengan menyertakan keterangan EXW pemindahan barang dari gudang pembeli ke truk, risiko dan biaya ditanggung oleh penjual. Yang kedua ada free on board atau FOB. FOB merupakan istilah Incoterm yang digunakan untuk pengiriman barang via laut. FOB berarti penjual bertanggung jawab untuk mengantarkan barang hingga pelabuhan sesuai dengan kontrak yang berlaku. Penjual juga bertanggung jawab dalam proses ekspor sesuai dengan negaranya. Yang ketiga ada free carrier, yaitu merupakan Incoterm yang banyak digunakan untuk segala jenis transportasi, mulai dari darat, laut, dan udara maupun transportasi multimoda. Penyerahan dengan FCA dilakukan di tempat pengangkutan. Pada saat penyerahan terjadi peralihan risiko dari penjual kepada pembeli. Pembiayaan pengiriman dan risiko barang ditanggung oleh pembeli. Yang keempat ada Carrier Insurance Paid to atau CIP. Dalam istilah CIP, penjual wajib membayar asuransi kargo dari risiko kerusakan dan kehilangan barang saat diantar. CIP juga mewajibkan pembeli untuk melakukan ekspor clearance.
Yang kelima ada Career Insurance Break. Dalam CIV, penjual wajib bekerja sama dan membayar asuransi. Asuransi yang digunakan juga harus menjangkau area risiko dan durasi perjalanan seperti yang disebutkan dalam kontrak penjualan, serta menyediakan polis atau sertifikat asuransi bersamaan dengan dokumen lain yang diserahkan. Yang keenam, cost break. CVR merupakan ketentuan yang digunakan untuk pengiriman melalui jalur laut. Penyerahan barang dengan CVR dilakukan di atas kapal, namun biaya angkut sebelumnya sudah dibayar penjual sampai pelabuhan tujuan. Yang ketujuh, carriage paid to atau CPT merupakan istilah Incoterm yang digunakan untuk segala jenis model transportasi. CPT merupakan risiko kehilangan ditanggung oleh penjual hingga barang sampai ke carrier. Yang kedelapan ada carrier. Yang kedelapan ada DAP, yaitu merupakan ketentuan yang berfokus pada tanggung jawab penjual untuk mengatur proses pengantaran barang hingga tempat yang telah disepakati. Setelah selesai proses import clearance, penjual wajib mengantar barang hingga tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kesembilan ada DPO, merupakan ketentuan baru yang tercantum dalam Incoterm 2020. Ketentuan ini menggantikan ketentuan Deliver at Terminal. Dalam DPO, penjual menanggung biaya dan risiko yang timbul di tempat asal. Pengepakan, pemuatan, izin ekspor, pengangkutan, pembongkaran di tempat tujuan, dan pengiriman di tempat yang disepakati. Selain itu, pembeli bertanggung jawab atas prosedur izin impor. Incoterm DPO ini meningkatkan pilihan pengiriman, sebab DAT hanya menyatakan bahwa pengiriman harus dilakukan di terminal. Sementara dengan DPO pengiriman dapat dilakukan di tempat yang disepakati selain terminal. Yang ke-10 yaitu Incoterm DDP fokus pada tanggung jawab penjual mulai dari import clearance, pembayaran biaya masuk, hingga pajak. DDP dapat digunakan pada segala jenis mode transportasi. Nah, itu tadi singkat penjelasan tentang Incoterm. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus betang. Kok ke nganu dewe. Iki. Stop.